tentunya akan memberikan tips cara menghindari love scamming. Mas Ai, apa Ya, kabarnya? Sasha, kabar baik, Sasha. Oke, tadi sebelum jeda saya sudah ngobrol nih sama Susi yang merupakan salah satu korban dari love scamming yang bahkan kerugiannya mencapai puluhan juta. Dan tadi dikatakan bahwa ternyata yang dia alami tuh banyak juga dirasakan oleh beberapa wanita di luar sana. Nah, tapi sebetulnya love scamming ini tuh apa sih gambarannya dan apakah sama dengan investasi bodong? Iya, sebenarnya namanya scamming itu kan pasti ada unsur penipuan ya. Nah, karena ada unsur penipuan, modusnya kan macam-macam. Salah satunya adalah memainkan perasaan. Ini contohnya kan love ini kan memainkan perasaan gitu ya. Seolah-olah dia suka atau cinta gitu ya terhadap seseorang, padahal di sisi lain dia punya motif ya, motif untuk menipu. Nah, makanya mungkin untuk wanita-wanita di luar sana atau pria juga banyak juga di luar sana memang harus sangat berhati-hati gitu ya. Kalau ada orang yang istilahnya mengatakan atau menyampaikan perasaan cinta tapi dengan syarat yang tidak masuk akal, misalkan contohnya misalkan tolong bantu uang dulu, apalagi dalam jumlah uang yang besar gitu ya, apalagi orang itu baru dikenal gitu, kita harusnya curiga gitu ya. Sebaik apapun dia gitu ya, selama ini dia berhubungan atau sebagus apapun misalkan latar belakangnya, tapi tetap kita harus tidak boleh meninggalkan daya kritis kita gitu ya, Sasa. Jadi memang benar-benar harus dicek dan recheck gitu ya, background pendidikannya, background keluarganya, pekerjaannya dan lain sebagainya. Jangan sampai ya ini kena investasi bodong tapi dari sisi cinta gitu ya, atau love scamming ini gitu. Oke, cukup menarik nih Mas Ai. Tadi katanya cari tahu background gitu ya. Nah tapi tadi yang Susi katakan dia sudah mencoba cari background, bahkan ketika ngobrol tuh cukup nyambung karena kan penipu ini mengaku bahwa dia bekerja di bidang migas dan ketika ngobrol soal migas cukup nyambung gitu. Jadi artinya memang untuk kecurigaan itu tampaknya tidak ada gitu. Nah ini seperti apa? Bagaimana cara membedakan antara betul-betul memang cinta atau justru ternyata dia love scamming? Ya gini, apalagi kalau misalkan kita sudah memutuskan untuk melaju ke jenjang yang lebih serius ya, Sasa. Misalkan let's say menikah ya, tadi kan Susi bilang dia katanya akan dinikahi. Kita tuh harus benar-benar tahu gitu ya siapa calon atau pasangan yang akan kita nikahi ini. Kalau misalkan dia memang mengutarakan informasi-informasi yang benar gitu ya, tapi benarnya ini kan tetap harus dicek and recheck lagi gitu. Karena sekarang ini memang banyak penipu-penipu itu yang lebih lihai gitu dan lebih niat gitu ya. Jadi benar-benar dia sudah melakukan riset, dia bikin skenario, bahkan melibatkan oknum-oknum tertentu yang misalkan ada oknum yang berpura-pura jadi partnernya di tempat dia bekerja, atau ada oknum yang misalkan berpura-pura misalkan jadi tetangganya di perumahannya dia dan lain sebagainya. Memang kita harus benar-benar cek dan recheck secara mendalam, apalagi kan pernikahan ini kan sebuah atau sesuatu yang sangat serius ya, Sasa. Kita nggak bisa cuman sebatas informasi dari satu pihak. Nah, gunanya check and recheck memang harus ada pihak kedua atau ketiga yang memang bisa memvalidasi itu gitu. Apalagi kalau sudah sampai ke tahap menikah, misalkan kita check and recheck ke orang tuanya atau mungkin ke saudaranya lain sebagainya. Jadi memang barrier yang kita bangun gitu ya harus memang berlapis gitu ya, tidak bisa satu lapis atau dua lapis gitu, karena memang di zaman era media sosial seperti sekarang, zaman teknologi yang sangat berkembang, sangat mudah sekali untuk mencuri data let's say ya, atau mencuri informasi orang lain seolah-olah itu dia gitu. Bahkan di hal-hal keuangan saja kita bisa pakai data orang lain gitu ya untuk melakukan fraud, apalagi cuman katanya-katanya sebatas meyakinkan seseorang gitu. Nah kita juga harus tahu nih ciri-cirinya ya, Sasa nih. Biasanya memang orang-orang yang melakukan love scamming ini dia pandai merayu gitu. Makanya orang-orang di luar sana ya, mau pria maupun wanita, kita harus tetap membentengi diri. Oke, apakah rayuan-rayuannya itu make sense ya? Karena kalau rayuan biasanya kalau udah ujung-ujungnya duit nih, Sasha, itu kita patut curiga sebenarnya. Kenapa? Karena aneh gitu ya. Kalau emang bener-bener dia istilahnya cinta gitu ya, sayang, apalagi mau jenjang pernikahan ya, jarang sekali kayaknya orang minta duit atau pasti gengsi, apalagi pria ya. Kalaupun dia tidak punya, pasti dia akan berusaha gitu ya ke yang lain, pinjam ke teman, gitu, saudara atau mungkin orang tua gitu. Jarang sekali, ya mungkin ada tapi jarang sekali minta ke calon pasangannya gitu. Itu kan suatu hal yang sebenarnya memalukan gitu ya, atau bisa dipertanyakan lah gitu. Nah makanya rayuan-rayuan ini memang kita lihat apakah make sense atau enggak. Jadi oke, boleh kita
tersanjung atau suka dengan omongan-omongan dia, tapi tetap daya kritis nggak boleh dihilangkan gitu ya, Syahsa. Yang kedua nih, biasanya selalu banyak beralasan gitu ya. Ketika misalkan diverifikasi, bener nggak uangnya buat ini? Dia berkelit atau mungkin dia punya alasan lain atau mungkin dia menggunakan oknum untuk memvalidasi. Itu juga seringkali terjadi. Jadi memang kalau sudah banyak-banyak alasan tanpa bukti yang benar-benar konkret gitu ya, nah ini juga patut dicurigai juga. Nah ketiga mungkin tiba-tiba banyak kebutuhan mendadak atau urgent gitu ya. Selama misalkan dari kenal sampai berhubungan nggak pernah ada ini, tiba-tiba ketika sudah sampai jenjang yang serius, tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, butuh uang segala macam, itu agak aneh. Karena biasanya kita ambil contoh ya, kalau seorang pria mau menikahi wanita, pasti dia sudah siap dong. Selalu punya persiapan lah gitu. Dari sisi apapun, apalagi dana gitu kan. Jadi agak aneh kalau misalkan tiba-tiba dia butuh dana, tapi kok dia berani gitu menikahi seorang gadis gitu ya. Apalagi dananya besar gitu dan minta gitu. Itu agak aneh gitu ya. Jarang terjadi lah gitu ya. Itu juga harus diwaspadai juga. Apalagi itu ya, soal uang gitu. Kita biasanya kalau soal uang tuh, kalau kata peribahasa orang tua zaman dulu, uang tidak mengenal saudara gitu ya. Nah ini juga mungkin bisa diadopsi ya, sensitif sekali. Jadi memang tetap daya kritis tuh nggak boleh dihilangkan ya. Oke, tadi gitu. Ada kata-kata oknum-oknum. Nah apakah hal ini berarti love scamming yang saat ini terjadi, yang marak, memang ini karena sindikat, bukan perorangan? Iya, banyak yang terjadi. Kalau saya lihat ini, dia bukan pekerjaan satu orang, Syasha, tapi dia melibatkan teman-temannya atau jaringannya untuk mendukung aksinya ini. Karena kalau sendiri itu sangat mudah dipatahkan gitu ya. Apalagi buat orang-orang yang kritis gitu ya. Dia akan sangat mudah untuk mencari tahu, oh ternyata ini dia penipu. Tapi kalau dia menggunakan jaringan, seperti yang tadi saya bilang, seolah-olah dia bekerja di kantor A. Nah nanti akan ada orang yang mungkin berlaku sebagai bosnya di kantor A gitu ya. Kalau nggak bisa dicek aja di sini. Jadi orang-orang, karena gini, sifat dasar manusia ketika ada beberapa orang atau banyak orang yang memvalidasi atau meyakinkan kita tuh semakin percaya gitu. Kalau hanya satu orang mungkin kita belum percaya, 2 orang mungkin belum percaya. Tapi kalau ada 3, 4, 5 apalagi banyak, itu mungkin bisa mereduce daya kritis kita gitu. Walaupun sebenarnya nggak semua orang bisa ditipu dengan hal seperti itu. Tapi paling tidak secara penelitian gitu ya, ketika ada banyak orang yang memang meyakinkan kita, mungkin kita akan mulai bias gitu. Oh, bener kali ya gitu ya. Oh, iya kali ya gitu. Paling nggak kita mulai ragu. Dan biasanya kalau sudah ragu itu semakin mudah kita diserang gitu. Nah, ini makanya kita harus waspada gitu. Oke, ini sama seperti case-nya tadi yang Susi ceritakan. Kalau ternyata ketika ditelepon untuk minta ditransfer bayar helikopter tuh bahkan minta bosnya untuk berbicara juga. Kalau mengatakan bahwa untuk helikopter ini di luar tanggungan dari kantor. Selain itu juga yang menjadi highlight juga adalah terkena rayu di awal, ujung-ujungnya minta duit. Karena tadi mungkin sudah termakan juga dengan bujuk rayu, perhatian, kemudian dengan iming-iming gaji per bulan dari pelaku ini mencapai ratusan juta rupiah. Dan ada harapan bahwa ketika ya udah deh pinjeminnya nggak seberapa tapi akan dibalikin kok. Nah ini gimana nih Mas Ai? Iya, memang biasanya love scamming ini dia tidak akan langsung kena di awal ya, Sasha. Misalkan aku baru kenal Sasha gitu, langsung minta uang gitu, baru kenal langsung. Itu biasanya nggak terjadi. Tapi ada proses yang dia bangun gitu ya. Nah, proses yang dia bangun ini apa? Proses skenario, proses membangun kepercayaan dengan korbannya gitu ya, proses merayu, sampai dia melihat posisi orangnya ini atau korban ini udah mulai percaya gitu ya, atau udah mulai suka gitu, atau udah mulai yakin, barulah dia mulai melancarkan serangannya untuk menipu gitu. Makanya kita sebagai istilahnya orang awam memang apalagi di zaman sekarang ya harus sangat berhati-hati ya, Sasa gitu. Jangan mudah percaya gitu, apalagi soal uang gitu ya. Banyak juga di luar sana kan kasus-kasus kalau karena uang saudara pun bisa pecah gitu ya. Musuhan gitu ya. Iya, satu keluarga bisa musuhan, bahkan ada beberapa kasus bisa saling bunuh gitu ya. Makanya ini harus sangat hati-hati, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang. Biasanya memang modus-modus kejahatan atau tren kejahatan meningkat gitu ya. Nah ini yang memang harus tetap diwaspadai. Jadi walaupun banyak bujuk rayu, tetap daya kritis tadi itu jangan pernah untuk dihilangkan. Dan satu lagi tadi pernyataan Syahsa yang menarik adalah too good to be true tadi ya. Sebenarnya kalau menurutku sih mungkin kalau too good to be true kayaknya
udah pasti ada efek atau ada sesuatu di belakangnya. Jadi memang kita harus justru itu jadi alert kita untuk semakin waspada. Kalau ada orang yang kayaknya Perfect sempurna banget gitu ya. gitu. Karena ya namanya manusia nggak ada yang sempurna, pasti ada cacatnya gitu. Dan itulah yang harus dijadikan alert atau warning buat kita untuk semakin hati-hati lagi. Oke, kehati-hatian ini kalau berlaku di pasangan, sebetulnya kalau pinjam-meminjam duit nih termasuk red flag nggak sih gitu? Atau misalkan sebaiknya ketika masih pacaran, sebaiknya nggak usah minjem-minjem duit nih. Karena kan bisa aja ketika love scamming ini berlaku, mungkin satu kali transfer udah gitu ya putus. Tapi bisa aja love scamming ini ketika mungkin korbannya belum sadar, ini akan terus berlanjut gitu. Ini mungkin bagi pemirsa juga supaya waspada gitu ya. Kalau misalkan pacaran tuh boleh nggak sih minjem-minjem duit atau sudah masuk red flag nih? Iya, ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi ini buat pencerahan mungkin sobat cuan di luar sana ya. Kita bahas dari sisi lain lah. Kita bahas dari sisi financial planning. Dari sisi financial planning, meminjam uang atau mengambil kredit aja itu merupakan opsi yang terakhir, gitu ya. Ini dari sisi keuangan kita bahas ya. Jadi kalau kita misalkan melakukan perencanaan keuangan, berhutang atau meminjam uang atau kredit bahasanya sama aja gitu ya. Itu merupakan opsi terakhir yang harus kita lakukan. Jadi kalau dari situ aja udah opsi terakhir gitu, jadi harus ada opsi-opsi lainnya dulu nih. Kalau sudah sangat mentok dan memang udah urgent banget, nggak bisa lagi ada opsi lain, baru meminjam uang. Apalagi untuk mengarah ke jenjang pernikahan atau memilih pasangan. Kalau menurutku ya, secara pribadi maupun financial planner gitu ya, itu red flag banget gitu. Kita pribadi aja untuk meminjam uang untuk kebutuhan kita pribadi, itu harus last effort dalam sisi keuangan ya. Apalagi ke orang yang baru kita kenal gitu ya. Dan minjemnya bukan 100 minjemnya doang bukan lagi. 100.000, 200.000, jutaan rupiah, bahkan ada yang puluhan juta rupiah. Ini sangat, menurutku sangat tidak patut ya. Secara etika aja nggak patut gitu ya, Sasa. Apalagi secara keuangan gitu ya. Itu jelas-jelas udah red flag. Di perencanaan keuangan aja, utang itu red flag. Boleh diambil tapi opsi terakhir, dan itu pun kalau bisa untuk keperluan yang produktif gitu ya. Kalau ini kan untuk keperluan yang sebenarnya bukan produktif ya. Dengan alasan-alasan tertentu. Iya, jadi sebenarnya bisa dibilang juga kalau terminologi keuangannya seperti investasi bodong gitu ya. Kita taruh uang tapi kita nggak tahu berapa potensi returnnya gitu ya, berapa potensi keuntungannya, karena nggak jelas nih. Kalau kita beli produk keuangan atau investasi aja ada prospektusnya gitu, kita bisa lihat gitu ya, dia underlyingnya apa asetnya gitu kan, harus ditelaah dulu, apalagi memilih pasangan yang memang jenjang yang lebih serius ya. Gitu. Nah ini juga cukup menarik Mas Ayi, kalau misalkan kita lihat ini kan bisa dikatakan love scamming ini mostly adalah sindikat. Nah tapi ketika misalkan tadi case-nya Susi disuruh transfer, ternyata itu nama rekening itu justru ke pribadi bukan ke perusahaan. Nah awalnya Susi juga sudah curiga, tapi ternyata tetap saja karena tadi di telepon gitu memainkan efek psikologi sehingga akhirnya mau transfer. Nah ini sebetulnya kalau soal penipuan untuk nomor rekening ini seperti apa sih? Ya, jadi kalau misalkan ada pihak-pihak gitu, orang-orang atau oknum-oknum yang minta kita transfer untuk kebutuhan yang sifatnya apa ya? Sifatnya kebutuhan yang formal gitu. Kayak misalkan tadi contoh ya kayak kasusnya Susi, kita menyewa helikopter gitu ya. Harusnya kan untuk menyewa helikopter itu ke perusahaan ya. Dan kalau sudah perusahaan pasti ada rekening perusahaan. Dan tidak ada opsi sama sekali kalau kita punya perusahaan penyewaan helikopter, apapun alasannya, ditransfer ke rekening pribadi. Itu harusnya no banget, big no banget. Udah red flag ya? Udah red flag banget. Namanya bisnis itu pasti ke rekening perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan kita dari situ aja sudah bisa terpengaruh, wah itu udah bahaya banget gitu. Tapi bisa nggak sih Mas kalau ada sindikat yang justru membuat nomor rekening seakan-akan nama perusahaan gitu? Sebenarnya bisa aja, karena sekarang mendirikan PT itu sangat mudah. Sangat mudah dan biasanya sudah include dengan rekening perusahaan. Tapi kan sebenarnya sebelum kita mentransfer kita harus cross check. Benar nggak itu perusahaan penyewaan helikopter? Ada nggak kantornya di mana gitu. Jadi kita tuh jangan mudah percaya juga gitu. Karena sekarang ini memang dengan era keterbukaan informasi sangat mudah sekali untuk melakukan penipuan ya Sasa. Kita istilahnya memakai data orang atau mencuri data orang aja sangat mudah gitu. Apalagi cuma mendirikan PT gitu ya. Dan biayanya juga semakin murah sekarang. Jadi memang ya itu tadi intinya barrier terakhir yang harus kita punya apa? Harus
cross check, harus waspada, harus kritis, dan harus jangan mudah percaya gitu. Kalau kita udah nggak punya rasa itu, wah itu bahaya banget gitu Nah, ya. tapi agak susah nih Mas Ai. Kayaknya itu lebih mudah dikatakan dibanding dilakukan gitu ya. Apalagi mungkin ketika cewek-cewek ataupun cowok sudah termakan bujuk rayu.